ma'urifa qadru syai'i, kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi iddaraini amin. Berkata Imam Haddad, ma'urifa qadru syai'i, tidak bisa diketahui kadarnya sesuatu, tidak ada cara untuk mengetahui kadar sesuatu dengan benar melebihi dengan cara bimithri diddihi, mengetahui lawannya. Kita tahu dingin itu karena kita tahu ada panas. Kadar atau nilainya sehat itu ternyata di saat kita melihat sakit. Mungkin kita biasa saja menganggap ini mata, dan biasa kita lihat tiap hari, biasa saja. Tapi di saat dengar tetangganya operasi mata 50 juta, mikir, ternyata bernilai dong mata saya. Baru setelah ada kakinya kenceng banget, sehat, biasa saja, seolah-olah nggak punya nikmat. Ini kan kurang, orang tidak tahu diri. Baru tahu di saat sakit dia harus operasi, harus ini sampai puluhan juta. Ternyata, atau bukan dia yang sakit, tetangga yang sakit. Maka di saat kita melihat kekurangan itu, seharusnya menjadi sebab kita bisa bersyukur kepada Allah, bukan mensyukuri musibah loh ya. Beda. Di saat, mohon maaf, kita sehat, melihat orang sakit, kita dianjurkan bersyukur, bukan nyukurin dia yang sakit. Nyukurin mah kurang ajar nih, akhlaknya kayak tashmid. Apa mensyukuri orang, syukurin, bukan begitu. Tapi mensyukuri kita tidak diuji oleh Allah dengan musibah tersebut. Maka makna mensyukuri ini menyadari bahwasanya saya ada nikmat saat ini, diberi Allah nikmat. Kapan aku merasakan nikmat? Di saat di sana ada orang punya musibah. Wenaknya pakai sepeda engkol itu adalah ternyata di saat melihat orang berjalan itu nikmat seharusnya. Di saat melihat orang pakai kursi roda, orang pakai kursi roda pun masih bisa bersyukur, ternyata di sana ada orang punya sakit yang sama dengan dia, tidak punya kursi roda. Saya nggak punya kursi roda, itu jalannya pakai kesot. Bagaimana? Di sana ada orang sudah kesot, sakit yang lainnya lagi, jantungnya sakit, masih banyak. Pandai-pandailah melihat nikmat Allah agar kita bisa bersyukur. Maka di saat kita bersyukur itu artinya kita telah menyiapkan diri kita untuk mendapatkan nikmat Allah yang banyak, yang kalau sudah disebut nikmat ini banyak, ini nikmat ini luas sekali, nikmat Allah. Kalau kita menyadari nikmat ini kan bukan saja yang diberikan pada kita, mohon maaf, itu sempit sekali pandangan kita. Nikmat itu kalau sudah Allah karuniakan luas ceritanya, coba. Cuman kita tuh pandangan sempit. Nikmatku, coba di saat anak Anda menjadi anak yang pintar, soleh, sehat, itu nikmat enggak bagi Anda? Nikmat loh, nggak kepikiran. Ternyata nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi dititipkan di orang lain, jadi nikmat. Begitulah makanya mensyukuri nikmat itu penting, mensyukuri karunia itu penting. Cari nikmat Allah sebanyak-banyaknya, temukan dalam diri kita nikmat untuk kita bersyukur. Allah sudah berjanji la'azidannakum, Allah akan tambahkan. Kalau kita memikirkan tentang karunia Allah yang Allah berikan pada kita lalu kita bersyukur, ya Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Ditambahkan bermacam cara, bukan hanya kepada kita saja, ternyata berikan kepada cucu kita, pasangan kita, anak kita, dan sebagainya. Begitu sebaliknya, hati-hati yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, Allah akan hukum. Hukuman di dunia adalah dia tidak merasakan sebagai nikmat. Loh, nikmat kok tidak dianggap sebagai nikmat? Bukankah itu sakit? Wong nikmat kok tidak dianggap sebagai nikmat? Ini kan dirinya sakit, aneh sekali. Coba saja orang makan es krim, masya Allah enak, tak taunya nggak bisa makan saya. Kenapa? Kalau saya makan demam, lah itu tidak enak buat ente. Nikmat kok tidak sebagai nikmat lagi, ada apa ini? Oh, nikmat kok tidak sebagai nikmat. Sehingga di saat kita menyadari nikmat sebagai nikmat, maka di saat kita menyadari nikmat itu nikmat baru lagi dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kita merenungi nikmat Allah yang banyak, semakin syukur, semakin senang, ridho kepada apa yang Allah berlakukan kepada kita. Sehingga mensyukuri nikmat itu dengan cara merenungi nikmat, karena tidak akan ada syukur kecuali ada kesadaran akan karunia. Dan untuk menyadari akan karunia Allah, merenung. Sehingga dengan kesadaran tinggi akan nikmat Allah, nggak ada nikmat kecil setelah itu. Ternyata semuanya menjadi besar. Dan di saat itulah dia akan menikmati, karena menganggap besar, bernilai. Lah kan begitu. Jadi yang menjadikan kita itu senang karena kita kesadaran akan nilai nikmat tersebut. Orang ngasih cincin kepada kita, cuman karena kita bodoh dipikir wah mengkilat, paling itu kayak mungkin selama ini kita ngerti tetangga kita itu ngambil botol digosok jadi cincin. Jadi cincin itu hanya dari botol yang digosok mengkilat. Ya sudah. Di saat kita dikasih oleh Allah orang cincin, ya paling kayak botol taruh biasa. Tapi setelah ada tukang cincin datang berkata, dari mana kamu dapat cincin? Wah, itu zamrud atau itu apa nama itu, macam-macam. Itu harganya 2 miliar. Baru kaget. Nah, di saat dia menyadari, baru setelah itu ada syukur. Makanya tidak mengerti nikmat, ya sudahlah, lempar sana lempar sini, dia mengerti. Padahal itu adalah nilainya tinggi. Sehingga merenungi nikmat itu penting agar kita menjadikan bangga. Masa ada syukur kepada suaminya gara-gara lihat itu ada yang nggak dapat, atau suami atau istri. Sehingga pandainya seseorang di dalam mencermati nikmat, melihat nikmat itu sebetulnya nikmat baru lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mensyukuri nikmat Allah berikan kepada orang tersebut hanya sekedar mungkin kendaraan motor yang mungkin kalau dijual harganya cuma 2 juta, cuman dia menikmati itu, mensyukuri, dijaga setiap hari, dimandi, dicuci, masya Allah menikmati. Dan cara melihat nikmat ini adalah bukan melihat di sana orang naik mobil, nggak begitu. Ini motor subhanallah bisa dipakai jalan pergi ke pasar setiap hari. Di sana ada orang nggak punya, lihat yang di bawahnya urusan dunia. Agar nikmat ini menjadi gede, ternyata cara pandang kita. Dan begitu seterusnya. Dalam hidup itu seperti itu. Sehingga dikatakan tidak ada cara mengetahui kadar nikmat kecuali kita melihat kebalikan daripada nikmat tersebut. Wala tasallal musabu, dan tidak akan menjadi bergembira. Tasalla senang, menjadi berubah senang. Al musabu orang yang tertimpa musibah bimithli dzikri man usiba, melebihi daripada mengingat, menyebut orang yang diuji bimithli musibati, seperti musibahnya. Sehingga kalau ada musibah ditimpakan kepada seseorang, maka tentu keimanan itu yang menjadikan dia kuat. Tapi jangan bicara tentang keimanan dulu. Upaya-upaya kita menjadi kuat dengan musibah lalu tidak merasa terpuruk apa? Ya kita melihat ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian lebih besar dari kita. Subhanallah, suatu ketika di saat Allah menguji kami dengan ujian yang katanya harus, mohon maaf sudah berlalu, kita tidak akan cerita tentang yang lalu, semuanya nikmat. Karena kita berpikir mau ngapain, tiba-tiba ada satu orang yang herannya subhanallah, kadang kali merenung, ini orang bukan orang beriman. Waktu di negeri tersebut orang non muslim, cuman dia pernah kerja di kedutaan yang ada di Indonesia, jadi apa begitu, menemui anak kita yang menikah kami, oh dari Indonesia, iya, langsung naik ke kamar kita, naik ke kamar dengan cerita, wah nggak apa-apa, saya tuh 5 kali operasi, cerita dengan bahasa 5 kali operasi. Saya ingat dengan anak-anak yang menemani kami cerita, wah duduk di atas kursi semangat, seneng sama orang Indonesia dia. Waktu kami di Singapura waktu itu, seneng dengan orang Indonesia. Udah, ini operasi, ini bekas ada operasi jantung, ini bekas jahitannya sepanjang ini. Allah kirim. Kemarin kenapa kita kok ketakutan banget? Ini ada orang semangat hidupnya tinggi, padahal dia tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah. Memang harus merenung.
Kejadian lagi saya merenung, naik pesawat, pas ada kejadian pesawat jatuh waktu itu. Pertama kali setelah kejadian pesawat kan ketakutan, kita naik pesawat dari Kertajati. Sudah begitu kok perasaan suara pesawat kok aneh-aneh, ada ketak-ketak, kemudian ini ya Allah, astagfirullah, deg-degan. Sama yang mendampingi kami itu biarpun keker badannya pucat juga dia. Akhirnya diperlihatkan oleh Allah seorang pramugari lewat senyum. Gimana kita Ustadz kalah iman dengan pramugari ini? Gimana nih pramugari, ya tenang saja. Loh kok saya gelisah? Enggak, biarpun ada bisikan di hati, takut naik pesawat. Ajib, ini pramugari lewat mondar-mandir dengan kata wah, ternyata kelemahan kita ini kelemahan kurang pandai merenung. Setelah mikir ini, tuh lihat pramugari senyum, kenapa ente pucat? Dan pramugari kan naik pesawat sama dengan kita, bahkan dia jalan ke sana kemari, dia juga dengar berita kemarin. Begitulah. Jadi pandai-pandailah Anda itu melihat karunia. Dan di saat ditimpakan, semoga bukan Anda, di saat seseorang tertimpa musibah, cerdaslah dia bahwa di sana ada orang tertimpa musibah yang lebih dari yang ditimpakan kepada orang tersebut. Artinya lebih, dan ternyata lebih kuat dia. Bahkan dalam kisah serupa, dan ternyata banyak, termasuk waktu kita ada seorang perempuan juga cerita tentang dia dioperasi lehernya juga, yang kebetulan dia adalah orang yang sering berderma di Indonesia. Seorang perempuan, ternyata saya itu nggak bisa noleh full karena saya dioperasi. Punya kejadian serupa dengan Buya waktu itu. Mohon maaf, kami tidak apa-apa, kita sehat. Ini cerita nih sehat nih, tidak ada apa-apa kita karena beritahu bersama. Dan alhamdulillah dengan begitu yakin ternyata kita tidak harus melakukan apa-apa, hanya sedikit pengobatan selesai. Ternyata Allah selesai. Nah, artinya apa? Kita ini menghadirkan renungan, kalau ketimpa musibah jangan terpuruk seolah Anda yang paling terpuruk, Anda ini seorang nabi pun dihibur oleh Allah. Seorang nabi, di saat nabi mendapatkan gangguan, Allah beritakan, kamu bukan nabi pertama yang mendapatkan ujian seperti wahai Muhammad. Di sana ada nabi-nabi terdahulu. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kisah bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Ibrahim dimusuhi, bagaimana Nabi ini. Terus itu adalah penghibur, dan cara menghibur diri itu sudah ada di dalam Al-Quran. Maka jangan fokus pada musibah kita seolah-olah paling terpuruk, tersiksa. Itu akan merusak, akan menghadirkan penyakit baru lagi, mentalnya nggak sehat, sehingga menjadi orang yang ketakutan segala macam. Yakini bahwa di sana ada orang yang telah ditimpa musibah lebih gede dari yang ditimpakan kepada kita. Subhanallah. Kemudian setelah itu merenunglah tentang sebuah musibah. Musibah bagi seorang yang beriman lah, ini lebih dalam lagi tentunya. Kalau Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba, itu karena Allah mencintainya, Allah ingin mengangkat derajatnya, karena Allah ingin mengampuninya. Sehingga Nabi pernah menyebutkan ajaban li amril mu'mini fa inna amrahu kulluhu khair. Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman, semua urusannya itu baik-baik saja. Orang beriman, in asobathu sarra, jika dia mendapatkan satu karunia, syakar, kemudian bersyukur, baik, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Kebalikannya, wa in asobathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Karena kesabaran yang dihadirkan seorang hamba yang diuji itu mengalahkan ibadahnya orang yang sehat berlipat-lipat. Bahkan disebutkan kalau orang ibadah sholat kan sampai 10 kali sampai 700 kali lipat gandakan, tapi kalau orang dengan kesabarannya akan ditanya, akan diberikan pahala oleh Allah dengan pahala yang tidak ada batasnya. Kamu minta berapa? Kemudian musibah yang Allah timpakan pada orang beriman ini tanda kalau Allah cinta kepada dia. Kalau kita faham orang beriman, karena antara tiga, pertama adalah karena Allah ingin menghapus dosanya. Allah sayang kepada hamba ini, hambaku ini kok banyak dosa, aku tunggu istighfarnya, nggak minta ampun juga, tapi aku sayang pada hambaku ini, aku tidak ingin dia menyiksa, aku tidak ingin menyiksa nanti di akhirat. Dikasih Allah sakit dan dikasih sabar oleh Allah, maka dengan sakitnya terhapus dosanya. Sakit di dunia sesaat, tidak akan sakit lagi di akhirat.
Atau hambaku ini baik, dosanya juga sedikit, sudah aku ampuni, tapi ibadahnya kurang hebat biar punya pangkat tinggi. Dikasih Allah sakit untuk naik pangkat. Yang kedua, ingin diangkat tinggi-tinggi pangkatnya oleh Allah. Yang ketiga adalah Allah ingin menyiapkan pahala yang besar untuk hamba yang beriman tersebut, sehingga nanti dikagetkan. Orang-orang yang tertimpa musibah ini kaget di saat masuk surga, lalu bertanya, ini pahala apa ya Allah? Wahai malaikat, ini pahala apa? Pahala apa? Dijawab, ini pahala sakitmu sebulan waktu itu dan kau sabar. Sampai ada yang menyebutkan begini, ada orang berkata, kalau sakitku sebulan saja begini, kenapa aku tidak sakit seumur hidup biar gede lagi? Tapi kita yang hidup nggak boleh ngomong penyesalan yang tidak sesungguh, penyesalan yang bukan merupakan penyesalan ahli surga nanti. Itu adalah urusan kebaikan, sehingga orang mati syahid pengen hidup lagi, mati syahid lagi, begitu gedenya pahalanya mati syahid. Cuman dalam urusan ini nggak boleh anda berkata begini, ya Allah sakitkan aku biar aku bahagia, nggak boleh. Jadi kalau dikisahkan nanti di akhirat nanti ada dua orang yang tampak menyesal, menyesalnya bukan karena dia dalam siksa, tidak, merindukan pangkat tinggi lagi. Yang pertama tadi, orang yang ditimpakan kepadanya musibah, ternyata pahala musibahnya sangat gede, kemudian berangan-angan kalau seandainya dulu sakit lama kan bisa pahala mendapatkan pangkat lebih tinggi lagi. Yang pertama. Yang kedua adalah ada orang yang diberi oleh Allah karunia banyak, rizki dan sebagainya, kemudian dia bersedekah, ternyata setelah itu tampak betul pahalanya. Ya Allah, ini pahala apa? Ini pahala sedekahmu dulu yang kau berikan 2,5% atau 10% dari hartamu. Wah, gede pahalanya. Seorang hamba berkata, kalau tahu begini ya Allah, aku ingin balik ke dunia, akan aku dermakan semuanya. Nah, kalau ini anda boleh nyoba. Yang sakit nggak usah minta sok, ya Allah sakitkan aku biar pahala tinggi, nggak, minta yang enak-enak. Tapi urusan sedekah boleh sebelum masuk surga sekarang. Berbuat baik sebanyak-banyak dengan karunia yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Nah, jadi siapapun yang tertimpa ditimpakan kepadanya musibah, maka sungguhnya itu karena Allah sayang. Maka kalau orang yang tertimpa musibah ternyata disayang Allah, wahai para istri, jika suamimu ada sakit, ada musibah, sering tertimpa musibah, ketahuilah dia disayang oleh Allah. Pegangi erat-erat dia. Di saat dirundung kekurangan, rezekinya susah dan sebagainya, maka ketahuilah itu disayang oleh Allah, tambah pegangi dia. Istrimu yang ternyata sering tertimpa musibah, jangan malah dibuang. Karena apa? Yang tertimpa musibah karena disayang oleh Allah. Sampai suatu ketika dikisahkan, ada seorang perempuan pada zaman Nabi mempunyai seorang suami, dan dia sangat baik dengan suaminya karena menemukan suaminya ini luar biasa, sehingga khidmahnya luar biasa. Sehingga suatu ketika sang istri mengambilkan air minum kepada sang suami. Rupanya sang suami itu ketiduran. Karena ketiduran, sang suami itu setelah bangun, istri masih di depannya dan dilihat sudah berjam-jam. Dek, masih di sini kamu? Iya abang, takut nanti saya pergi abang nyari air, kalau saya tinggal abang nggak tahu. Luar biasa, hebat kau istriku. Baik, kalau begitu aku pengen aku kasih hadiah apa coba? Bang, hadiahnya adalah ceraikan aku. Kenapa? Ya sudah, nggak bisa dong, ayo kita pergi ke Nabi. Akhirnya berjalan ke tempat baginda Nabi SAW, tiba-tiba di tengah jalan kepleset sang suami sampai kakinya luka dan lumayan sakit. Kemudian kata sang istri, abang sudah balik, tidak usah ke Nabi, sudah nggak jadi, aku minta cerai. Kenapa? Karena aku lihat engkau selama ini kok enak saja, nggak ada ujian bagimu. Aku khawatir kamu tidak dicinta oleh Allah. Tapi baru tadi lihat kau kepleset, aku tahu kau dicintai oleh Allah. Sekarang aku tambah cinta kepadamu. Jadi kalau kena musibah, kalau diberi nikmat terus, jangan-jangan tidak disayang oleh Allah. Bukan berarti kita minta musibah, bukan, minta yang baik dong. Ini beginilah. Jadi kalau ada orang, makanya dekatlah dengan orang-orang yang diuji oleh Allah. Apalagi jangan sampai berbuat zalim, naudzubillah. Kadang kita sering berbuat zalim justru orang-orang yang seperti itu. Bahaya sekali.
Orang yang diuji oleh Allah itu disayang oleh Allah, bisa jadi doanya dikabul dan seterusnya. Sampai disebutkan dalam suatu riwayat, innallaha sayansurukum bidu'afaikum, Allah itu akan menolong kalian melalui orang-orang lemah yang ada dalam kehidupan kalian. Makanya istri yang sakit-sakitan, suami yang sakit-sakitan dan sebagainya, itu menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepada anda. Dan husnudzon, mungkin suaminya sakit terus seolah-olah tidak bisa beri nafkah dan sebagainya, Allah sudah berjanji, innallaha sayansurukum bidu'afaikum, Allah akan menolong kalian dengan orang lemah. Jika di rumahmu ada satu orang lemah, ketahuilah bisa jadi akan dibuka rizki segala kebaikan melalui si sakit yang ada di rumahmu. Jangan disia-siakan dia. Mungkin seorang suami bisa jadi ternyata, aku punya suami sakit, nggak pernah cari nafkah, nggak bisa ngasih nafkah, sakit. Bukankah Allah sudah berjanji Allah akan menolong kalian dengan si lemah? Karena kita pasrah pada Allah, ada jalan, anaknya bisa sekolah, sukses, mencukupi dan seterusnya. Ini innallaha sayansurukum bidu'afaikum, Allah akan menolong kalian. Maka kalau di rumah kita ada orang sakit, mohon maaf, sudah ada seorang ibu menggendong anaknya berapa, umur 7 tahun, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kami yakin dengan janji Allah, kalau kau sabar berarti akan dibuka sesuatu yang besar untukmu. Bisa jadi kebaikan kemudian yang Allah berikan untuk saudarinya, saudari-saudarinya gara-gara ini. Maka jika ada orang lemah di dalam rumahmu, husnudzonlah, itu adalah pertanda kalau Allah akan mengangkat anda. Tapi bisa jadi memang Allah mengangkat kita tanpa sebab apapun, langsung diangkat oleh, akan tapi husnudzon, supaya kita tidak dirundung dengan duka di saat ada musibah yang ditimpakan kepada kita. Semoga tidak ditimpakan, amin. Jika ternyata ada musibah, husnudzonlah bahwa karena Allah ingin mengangkat kita. Kalau kita husnudzon, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Tapi yang ada adalah, kenapa kok aku kena penyakit lagi? Salah apa saya? Banyak salahmu. Salah apa? Sok banget dia ini. Sudah begitu marah kepada Allah. Dosa apa? Ente malaikat. Yang benar adalah, tentu karena kesalahanku, semoga Allah mengampuniku. Tentu karena dosaku. Kemudian setelah itu husnudzonlah, tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba kecuali karena Allah ingin mengangkatnya. Ibuku sakit, semoga dengan ini Allah mengangkatku. Khidmahlah kepada ibundamu. Ayahku sakit, istriku sakit, suamiku sakit. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan minta jelek nggak boleh loh ya. Jangan sok. Ini berita ini adalah di saat sudah ditimbakan, tapi nggak boleh kita minta, ya Allah timpakan padaku musibah biar pangkatku tinggi di akhirat. Nggak. Yang benar adalah doa yang diajarkan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Nabi pun dalam doa tidak salah, tapi kurang pas pun juga dikabul. Nabi Yusuf itu coba ngomongnya yang enak, aman. Tapi Nabi Yusuf ngomong, ya Allah, penjara bagiku lebih aku sukai daripada aku ngikuti dia. Masuk penjara beneran? Coba tak usah ngomong itu. Maka jangan sok deh, saya pengen sakit nanti masuk surga tinggi. Sudah, ya Allah jadikan saya sehat, cukup rezeki, masuk surga tertinggi, gitu loh. Cuman biasanya ada orang putus saja, ya Allah sampai umur begini saya belum mendapatkan suami, berikan jelek pun gak apa-apa ya Allah. Nggak boleh ngomong gitu. Ini kan, ya Allah, ada orang dikasih oleh Allah anak, dikasih Allah harta banyak, gara-gara nggak punya anak ngomong, ya Allah kau beri hartaku, aku banyak dah harta nggak punya anak, ya Allah daripada punya harta banyak nggak punya anak, mending ya Allah punya anak nggak punya harta. Dimiskinkan betul, nyungsep dia. Kenapa tidak ngomong yang indah? Ya Allah, kau beri kepadaku kekayaan yang melimpah, Engkau maha kuasa ya Allah, seperti kau mudahkan aku mendapatkan rizki, mudahkan mendapatkan anak, gitu. Jangan ngomong itu, marah pada Allah. Ya Allah rizki banyak gak punya anak, mending punya anak gak punya rizki. Ini marah itu sebenarnya. Ada model-model orang tuh doa itu doanya marah. Ya Allah sampai umur begini tidak bisa, ya penting perempuan gak apa-apa, yang penting saya nikah dengan perempuan, pokoknya perempuan. Oh jangan, yang soleha dong, milih. Itu marah pada Allah itu. Dikasih beneran ya begitu pusing. Sudah macam kurang ajar, suka ngambil duit, mukul, ya cimaki, dapat perempuan juga istri. Karena doanya orang marah. Maka dengan Allah, yakini Allah Tuhanmu itu Rahim, penuh kasih. Kalau ngomong yang baik, jangan biasa ngomong yang jelek. Di saat diuji oleh Allah pun katakan kalimat yang baik. Ya Allah,
kau timpakan kepada kami musibah. Dulu banyak orang yang kau timpakan kepada mereka musibah dan kau angkat, angkatlah ya Allah. Ya, yang memberi penyakit adalah engkau, yang angkat hanya engkau ya Allah, angkat. Husnudzan terus, wahai saudara-saudariku yang ada di rumah sakit, husnudzan bahwasanya sakit yang Allah timpakan kepadamu karena Allah ingin mengangkat derajatmu, memuliakan keluargamu, anak-anakmu. Yakini ini, enggak cuma-cuma, Allah Maha Kasih. Allah enggak perlu dengan harta kita, Allah enggak perlu dengan kesehatan kita, Allah enggak perlu dengan tenaga kita. Allah kalau ingin mengangkat hambanya dengan bermacam-macam cara. Dan husnudzanlah di saat Allah mudahkan anda sedekah, kalau Allah ingin mengangkat anda. Di saat Allah mudahkan anda berbagi, menolong orang, Allah ingin mengangkat anda dengan menolong anda. Dan termasuk di saat ada yang diuji dengan sakit, yakini bahwa karena Allah ingin mengangkat derajat anda dengan itu semuanya. Sehingga dengan Allah oke terus, dengan Allah enak terus, syukur terus. Wallahu a'lam bissawab.